Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Yang akan kita baca dalam firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 15 yang berbunyi demikian. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini sebetulnya ditujukan oleh Tuhan untuk orang-orang yang sudah menerima. Ya, dikatakan perhatikanlah semuanya itu. Artinya buat orang yang sudah menerima karunia-karunia dari Tuhan, untuk perhatikanlah. Ya, berarti ada tanggung jawab dalam menerima karunia dari Tuhan. Nah, di sini mari kita melihat beberapa hal. Yang pertama, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya. Artinya perhatikanlah itu, kita tuh mulai memikirkan apa itu. Jadi kita harus perhatian dengan semuanya itu, yaitu karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, bermacam-macam karunia untuk pelayanan. Nah, kita harus memperhatikan. Artinya kita jangan menyepelekan, jangan menganggap ringan, tapi itu suatu tugas yang Tuhan berikan dengan melengkapi kita sebagai orang-orang yang bisa Tuhan pakai melalui karunia-karunia dari Tuhan. Nah, sebab itu kita harus memperhatikan. Yang pertama, kita harus mengerti. Ya, seperti seorang pegawai, dia mau masuk dalam satu perusahaan, dia harus mengerti apa yang harus dia kerjakan, perusahaan apa yang dia berada di dalamnya. Demikian juga dengan Tuhan. Kita harus mengerti ini kerajaan Tuhan. Kita dipanggil di dalamnya untuk melayani dan Tuhan memberi perlengkapan-perlengkapan. Dan kita harus mengerti perlengkapan itu. Oh, ini alat ini untuk ini untuk itu, ini untuk itu. Jadi dalam Tuhan juga begitu. Kalau kita diberi karunia, kita harus mengerti lebih dahulu. Karunia ini apa? Maksud Tuhan apa? Nah, marilah kita mengerti itu satu persatu supaya kita menyadari, oh, saya ini dilengkapi oleh Tuhan. Dari diri kita itu sebetulnya tidak ada apa-apanya, nothing. Dari diri kita itu nol. Tapi Tuhan itu memberi perlengkapan-perlengkapan kepada pelayan-pelayan Tuhan atau anak Tuhan yang melayani. Yang kedua, dikatakan hiduplah di dalamnya. Hiduplah di dalamnya itu artinya kita tuh supaya menghidupi, bukan hanya mengerti, tapi menghidupi. Nah, ini yang tidak mudah, saudara-saudara. Kita menghidupi itu karena itu kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran, karunia-karunia itu kebenaran. Dan kita belum tentu bisa menghidupi semuanya. Karena kita manusia yang masih penuh kelemahan, kekurangan. Kita kalau melihat, aduh, ini harus untuk kekudusan Tuhan itu luar biasa, macam-macam kompleks. Jadi kita itu kalau melihat kebesaran Tuhan, karunia-karunia Tuhan, kita melihat siapa toh kita ini, tidak ada artinya. Nah, saudara-saudara, kalau kita suruh menghidupi satu persatu tuh rasanya, aduh, sekali itu tidak bisa. Tapi Tuhan baik, Tuhan memberi perlengkapan biar rohnya, yaitu roh Tuhan sendiri, Roh Kudus itu menolong kita. Karena firman Tuhan katakan Roh Kudus itu roh penolong. Jadi kita bersyukur walaupun kita mengerti apa itu pemberian Tuhan, karunia dari Tuhan. Dan kalau kita mau belajar menghidupi itu mengerti betapa beratnya tanggung jawab kita. Tapi kita bersyukur Dia yang memberi Roh Kudus untuk menolong kita, menyanggupkan kita mengembangkan talenta, mengembangkan karunia, mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya dikatakan, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Artinya, supaya pelayanan kita itu menjadi berkat. Bukan sia-sia terbuang begitu saja. Tapi mengerti bahwa ini berguna untuk orang lain. Berguna untuk gereja Tuhan. Sebab itu marilah kita berdoa minta Roh Kudus yang memakai kita yang tidak ada apa-apanya itu, diberi pertolongan Roh Kudus untuk menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan supaya hidup kita menjadi berguna, khususnya
bagi gereja Tuhan, bagi orang lain. Nah, marilah kita tuh merasa kita itu tidak mampu, tapi Roh Tuhan yang Maha Kuasa itu yang memampukan kita untuk kita melaksanakan tugas kita. Biarlah hidup kita boleh menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.